adult formula shampoo and use cream rinse for that shape. Hai teman-teman, kembali dengan channel Ki Enta. Untuk video kali ini kita nostalgia ke film tahun 90-an. Film yang sering diputar untuk menemani waktu liburan yaitu Home Alone. Home Alone dibintangi oleh Macaulay Culkin yang sekarang sudah besar kayak kita. Film ini menceritakan seorang anak dari keluarga yang kaya raya. Kevin secara tidak sengaja tertinggal oleh keluarganya yang akan berlibur ke kota Paris, Prancis dalam rangka liburan Natal. Ketika ia menghabiskan waktu-waktunya di rumah sendirian, ia tidak sengaja bertemu dengan dua orang pencuri bodoh yang ingin merampok rumahnya. Maka untuk menghentikan para pencuri itu, Kevin menyiapkan jebakan-jebakan untuk mereka. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke filmnya. Film dimulai dengan suasana rumah dan orangnya sedang sibuk dengan urusan masing-masing untuk liburan ke Paris, Prancis. Ada polisi yang bertanya saja sampai tidak dihiraukan. Kevin yang tidak tahu cara mengemas koper, dia menanyakan ke saudaranya. Tapi bukan tips yang dia berikan, mereka malah membuli Kevin dan mengatakan kalau Kevin orang yang payah. Kevin meminta izin untuk tidur di kamar kakaknya, Buzz. Tapi dia melarang dan menakuti Kevin dengan memperlihatkan seseorang yang sedang menyekop salju dan mengatakan kalau paman penyekop salju itu menimbun mayat yang telah dia bunuh. Semua keluarga McAllister menyantap pizza dengan lahap dan hanya Kevin yang tidak menikmati pizza itu karena tidak ada pizza keju kesukaannya. Buzz yang merupakan kakak Kevin memakan pizza keju dan mengolok Kevin. Kevin pun jadi marah dan mendorong Buzz yang mengakibatkan keributan. Dan beberapa paspor kena tumpahan susu. Ayah Kevin membersihkannya dan tanpa sengaja membuang paspor ke tong sampah. Karena telah membuat keonaran, Kevin pun dibawa ke kamarnya. Kevin yang merasa kalau keluarganya tidak menyayanginya, meminta untuk tidak punya keluarga dan tidak pernah melihatnya lagi. Karena aliran listriknya terputus, mereka pun terlambat karena alarmnya tidak berbunyi. Mereka tergesa-gesa menyiapkan semuanya. Mereka pun pergi dengan van yang sebelumnya sudah disewa oleh keluarga McAllister. Mereka berlari untuk mencapai pintu boarding pass dan syukurlah mereka tidak terlambat. Sedangkan di rumah, Kevin yang baru terbangun mengecek ke semua kamar dan memanggilnya satu persatu. Dan tak ada satupun jawaban. Kevin berpikir kalau dia telah berhasil menghilangkan keluarganya. Dan Kevin pun merasa bahagia. Kevin melakukan apapun yang dia suka. Di dalam pesawat, feeling ibu selalu benar. Dia merasakan ada yang aneh dan memastikan apa yang dia lupakan. Dan ingat akan Kevin yang ketinggalan. Sedangkan di dalam rumah, Kevin dengan bahagia bermain sesuka hatinya. Pada malam hari, dua orang sedang mengintai. Dan salah satu orang itu pernah menyamar menjadi polisi gadungan dan mengantongi informasi semua rumah yang kosong sedang berliburan. Kevin yang tertidur menonton TV terbangun karena merasa ada orang yang masuk ke rumahnya. Kevin pun berlari untuk menyalakan lampu di pintu bawah tanah. Dan itu membuat perampok berlari ketakutan. Setibanya di bandara Paris, keluarga McAllister berusaha menelpon polisi dan meminta untuk mendatangi kediamannya untuk mengecek anaknya Kevin yang sekarang tinggal sendirian. Dan keluarga yang lain pun berusaha menelpon ke tetangga, tetapi tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Kevin pun keluar dan mengatakan dia tidak takut akan penyusup. Tapi tiba-tiba paman yang biasa menyekop salju tepat di hadapan Kevin. Kevin pun berlari ketakutan dan bersembunyi di kamar orang tuanya. Polisi datang mendatangi rumah McAllister. Kevin yang ketakutan tidak berani untuk mendatanginya. Sementara itu, ayah Kevin berusaha untuk memesan tiket pulang ke Amerika. Tapi sayangnya tidak ada penerbangan ke Chicago. Dan penerbangan ke Chicago itu 2 hari kemudian.
Kevin mencoba mengambil celengan kakaknya Buzz, tapi Kevin malah membuat lemari pajangan milik Buzz hancur dan patah. Tapi dia berhasil mendapatkan uang celengan milik Buzz. Dua perampok itu berhasil merampok rumah yang kosong. Kevin pergi ke minimarket untuk membeli sikat gigi. Tapi tiba-tiba paman penyekop datang dan itu membuat Kevin berlari ketakutan. Kevin pun dikejar oleh penjaga minimarket karena membawa lari sikat giginya yang belum dibayar. Polisi yang sedang istirahat di sana mengejar Kevin yang telah diteriaki pencuri oleh penjaga minimarket. Kevin pun lolos dari kejaran polisi. Kevin yang berjalan sambil melamun hampir saja ditabrak oleh mobil perampok yang telah berhasil merampok salah satu rumah. Perampok botak merasakan kalau dia pernah bertemu dengan bocah itu dan mengikutinya. Kevin yang merasa diikuti berlari ke arah gereja dan bersembunyi, dan perampok pun pergi meninggalkannya. Perampok itu mengintai rumah Mick Callister, tapi mereka melihat aktivitas di rumah Mick Callister dan merencanakan akan kembali lagi esok untuk melanjutkan aksinya. Rupanya Kevin telah membuat aktivitas yang seolah-olah ada orangnya di rumah. Cerdik juga. Dan Kevin pun memesan pizza kesukaannya dan memberikan keisengan kepada petugas pizza dengan menakutinya dengan suara yang ada di film. Ibu Kevin berusaha menukarkan tiket penerbangan kepada wanita tua dengan tambahan hadiah. Kevin yang merasa kesepian mulai merindukan keluarganya. Kevin pun berbelanja keperluannya, ya walaupun dicurigai oleh petugas kasir, karena anak kecil berbelanja sendirian tanpa ada pendamping. Tapi untungnya Kevin bisa meyakinkan kasir itu. Kevin yang sedang mencuci piring dikagetkan oleh bayangan perampok di balik pintu. Kevin pun mulai melancarkan aksinya untuk menakuti perampok itu dengan siaran film dan petasan. Perampok jabrik terbirit-birit ketakutan dan mengatakan kalau ada pembunuhan di dalam rumah itu dan merencanakan datang kembali untuk melancarkan aksinya. Sementara itu, ibu Kevin yang mendarat di Dallas masih kesusahan untuk mendapatkan penerbangan ke tempatnya, yaitu Chicago. Dan ada pria berbaju kuning menawarkan akan memberikan tumpangan kepada ibu Kevin ke Chicago. Dua perampok yang tertidur di dalam mobil terbangun dan melihat Kevin yang sedang menggergaji pohon untuk Natal dan menyadari kalau dia sudah ditipu oleh bocah kecil. Perampok botak itu mengetahui Kevin tinggal sendirian dan akan kembali jam 9 malam untuk melancarkan aksinya. Kevin yang mendengar pembicaraan perampok itu mulai ketakutan. Malam harinya, Kevin meminta kepada Santa untuk mengembalikan keluarganya dan melihat suasana keluarga yang merayakan Natal. Kevin pun mendatangi gereja dan tiba-tiba didatangi oleh paman sekop dan mengatakan kalau rambut merah itu cucunya. Dan selama ini kabar yang beredar tentang dirinya adalah salah. Dan Kevin harus menyapa dia dan tidak perlu takut. Sepulang dari gereja, Kevin pun mulai menyusun jebakan dan perangkap untuk menghalau para perampok yang akan datang ke rumahnya nanti. Jam pun berdering di angka jam 9 malam. Kevin bersiap-siap memegang senjata. Para perampok memasuki pintu belakang. Kevin berhasil menembak burung kesayangan perampok botak dan mengakibatkan dia kesakitan. Perampok jabrik yang noong di lubang kecil berhasil ditembak juga. Mereka berpisah dan terpeleset di tangga yang sebelumnya sudah dikasih pelumas. Perampok jabrik berhasil masuk dan dia pun terkena hantaman setrikaan di wajahnya. Perampok botak berusaha membuka pintu namun tangannya kebakar dan kesakitan. Perampok botak pun pergi ke pintu belakang dan kepalanya terbakar oleh gas yang sudah disiapkan. Berbagai cara para perampok itu lakukan, pasti saja terkena jebakan yang Kevin sudah siapkan. Sampai akhirnya Kevin berhasil ditangkap oleh dua perampok itu. Dan tiba-tiba paman penyekop datang, menyelamatkan Kevin dengan memukul perampok itu dengan sekopnya.
Dan tidak lama polisi pun datang. Mereka pun dibawa oleh polisi. Keesokan harinya ibunya pun sampai di rumah. Dan Kevin senang bertemu ibunya kembali. Tidak lama keluarga lain pun datang dengan keriuhannya. Kevin melihat paman penyekop yang dikunjungi oleh anak dan cucunya. Dan film pun berakhir. Anak 90-an pasti udah hafal banget film ini yang selalu diputar di stasiun TV untuk menemani liburan. Pasti pada kangen kan dengan acara 90-an. Oke, cukup sekian video kali ini. Tetap support terus channel Ki Enta dengan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.